Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mutiana Andika dengan NIM akhir 075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya yang berjudul konsep perbedaan secara umum asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama adalah konsep perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama, kalau asuransi syariah itu berasal dari bahasa Arab yang disebut at-ta'min. Dan premi pada asuransi syariah terdiri atas dana tabungan dan dana tabaruk. Asuransi syariah bersifat sharing of risk atau bersifat ta'awun. Sedangkan asuransi konvensional itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya pertanggungjawaban dari bahasa Belanda asuranti, dan premi yang diperoleh itu berupa sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Asuransi konvensional ini bersifat transfer of risk atau peralihan resiko atau jual beli resiko. Selanjutnya adalah sejarah dari asuransi syariah dan asuransi konvensional, di mana asuransi syariah itu dalam literatur Islam dikenal dengan konsep akilah. Praktek-praktek pertanggungan lainnya yang telah dikenal pada masa tersebut diantaranya adalah sistem makil. Selain itu dikenal pula sebagai konsep al-qasamah. Yang kedua, sejarah asuransi konvensional, di mana konsep ini tuh mirip dengan filosofi asuransi sebenarnya yang telah dimulai sejak zaman kejayaan Yunani pada masa pemerintahan Alexander Agung. Selanjutnya pada masa Romawi juga terdapat berbagai perkumpulan yang mirip dengan konsep asuransi seperti Collegium Lambaesis dan Collegium Tenuarium. Selanjutnya adalah membahas tentang dasar hukum asuransi syariah dan asuransi konvensional. Jadi di sini untuk dasar hukum asuransi syariah sendiri itu berlandaskan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan As-Sunnah hadis riwayat Bukhari beserta pengaturan asuransi syariah saat ini yang merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau fatwa DSN MUI. Selanjutnya adalah dasar hukum asuransi konvensional, di mana dalam asuransi konvensional ini diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang tersebar pada buku 1 bab 9, buku 1 bab 10, buku 2 bab 9, buku 2 bab 9, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53 garing PMK titik 010 garing 2012, dan yang terakhir adalah peraturan OJK terkait hukum asuransi. Selanjutnya adalah transaksi yang bebas dari maghrib, di mana maghrib tersebut adalah maisir, gharar, riba, dan batil, yaitu dalam maisir atau judi atau bisa disebut juga untung-untungan. Ini dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu maisir al-lahwi yang artinya perjudian yang hanya bersifat hiburan seperti permainan dadu, catur, dan lain sebagainya yang merupakan permainan hiburan. Kedua, maisir al-qimar yang artinya perjudian taruhan yang di dalamnya terdapat praktek taruhan. Secara harfiah, maisir diartikan sebagai usaha memperoleh keinginan dengan sangat mudah tanpa bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dalam asuransi konvensional tersendiri itu dia mengandung maisir atau judi ya teman-teman. Selanjutnya adalah gharar atau ketidakjelasan, yang menurut pandangan ilmu fikih, gharar itu berarti penipuan yang dengan tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe barang-barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya adalah riba atau bunga. Dalam istilah ahli fikih, riba adalah bertambahnya salah satu dari dua alat tukar menukar yang sejenis tanpa menerima ganti dari tambahan tersebut. Selanjutnya membahas tentang DPS atau Dewan Pengawas Syariah, di mana DPS ini bertugas untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah itu beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. DPS ada dalam struktur organisasi LKS yang membedakan dari lembaga keuangan konvensional. Nah,
Nah, tugas DPS itu meliputi pengawasan terhadap produk dan aktivitas LKS agar tidak menyimpang dari syariah. Dan untuk itu, LKS harus memiliki pengelola yang memahami fikih muamalah dan membentuk DPS untuk pengawasan syariah. DPS juga berperan penting dalam pengembangan ekonomi syariah dengan mewakili ulama dalam mengawasi pelaksanaan syariah dalam ekonomi, khususnya di bidang perbankan syariah. Pembentukan DPS dan DSN atau Dewan Syariah Nasional ini bertujuan untuk mengeluarkan fatwa dan regulasi yang mengatur aspek syariah dalam operasional LKS. DPS bekerja dengan DSN untuk memastikan produk dan layanan LKS ini sesuai dengan fatwa dan ketentuan syariah. Selanjutnya, akad-akad dalam asuransi syariah. Jadi akad dalam asuransi syariah itu ada apa aja? Di sini asuransi syariah ini memiliki sistem saling menanggung resiko antara peserta di mana klaim dibayar oleh dana yang terkumpul dari peserta lain. Dan akad yang digunakan dalam asuransi syariah itu harus bebas dari unsur gharar, maisir, riba, dan batil atau maghrib yang sudah disebutkan tadi. Dan ada dua jenis akad utama dalam asuransi syariah. Yang pertama itu adalah akad tijaroh, yang mana akad tijaroh ini adalah akad komersial yang menggunakan mudharabah untuk mengelola premi peserta dengan hasil yang dikembalikan beserta bagi hasil ketika perjanjian berakhir. Selanjutnya adalah akad tabaru yang bertujuan untuk tolong menolong, di mana peserta memberikan dana hibah untuk membantu peserta lain yang terkena musibah dan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana. Tetapi ada beberapa akad juga yang diimplementasikan dalam asuransi syariah. Yang pertama itu ada akad wakalah bil ujroh, yaitu perusahaan asuransi itu bertindak sebagai wakil peserta untuk mengelola dana dan mendapatkan fee. Yang kedua ada akad mudharabah, perusahaan mengelola dana investasi peserta dengan imbalan bagi hasil. Yang ketiga ada akad mudharabah mushtarakah, di mana penggabungan dana perusahaan dengan dana peserta yang kemudian diinvestasikan bersama dengan pembagian hasil berdasarkan komposisi dana yang ditentukan. Nah, semua akad ini memastikan operasional asuransi syariah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, selanjutnya adalah perbedaan dari sharing of risk versus transfer of risk, di mana sharing of risk itu terdapat pada asuransi syariah dan transfer of risk itu terdapat pada asuransi konvensional. Jadi, sharing of risk atau berbagi resiko itu merupakan pengelolaan asuransi syariah yang konsepnya itu para peserta memiliki tujuan yang sama, yakni tolong-menolong melalui investasi aset atau dana tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah yang diwakilkan pengelolaannya ke perusahaan asuransi syariah dengan imbalan ujroh atau upah. Selanjutnya adalah transfer of risk atau peralihan atau berbagi resiko atau jual beli resiko. Jadi transfer of risk sendiri ini adalah perlindungan dalam bentuk pengalihan resiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan atau dipertanggungkan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung resiko. Atau dengan kata lain, peserta dengan membeli atau bergabung sebagai peserta asuransi konvensional akan ditanggung resiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya adalah pengelolaan dana, atau kita membahas tentang bagaimana pengelolaan dana dalam asuransi syariah dan asuransi konvensional dan di mana perbedaannya. Jadi asuransi syariah ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena menekankan nilai gotong royong, keadilan, dan transparansi dalam pengelolaan dana. Sementara itu, untuk asuransi konvensional sendiri mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti spekulasi dan riba, sehingga tidak diperbolehkan bagi umat muslim yang ingin menjalankan muamalah sesuai syariah. Selanjutnya adalah dalam investasi dana. Dalam investasi dana ini juga terdapat beberapa perbedaan dari asuransi syariah dan asuransi konvensional, di mana untuk asuransi konvensional ini perusahaan itu bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatasi pada halal haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.
Sedangkan dalam asuransi syariah dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip syariah. Sehingga dalam asuransi syariah ini investasinya lebih ke dia tuh bebas dari riba, terus maisir, goror, dan batil. Pokoknya dia tuh dalam asuransi syariah ini bebas dalam investasi yang terlarang. Baik, selanjutnya adalah dalam hal kepemilikan dana. Dalam hal kepemilikan dana, dalam asuransi konvensional ini, dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya itu milik perusahaan. Tetapi dalam asuransi syariah, dana itu masih milik peserta, tapi perusahaan asuransi hanya bertugas untuk mengelola dananya dan mendapatkan upah atau mendapatkan fee. Baik, untuk selanjutnya adalah membahas mengenai perbedaan dalam unsur premi, di mana dalam asuransi syariah itu premi terdiri dari unsur tabaruk untuk asuransi kerugian dan unsur tabaruk dan tabungan untuk asuransi jiwa. Perhitungan pada unsur tabaruk asuransi jiwa ini diambil dari mortality table atau table mortalita atau harapan hidup. Besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Selain itu, sumber pembayaran klaim juga diperoleh dari rekening tabaruk, yakni rekening tolong-menolong yang disediakan untuk peserta asuransi syariah yang sejak awal sudah diniatkan untuk membantu saudara atau peserta asuransi syariah yang mendapat musibah atau resiko yang diasuransikan. Selanjutnya adalah premi dalam asuransi konvensional, di mana mortality table atau table mortalita ini merupakan daftar tabel yang digunakan untuk mengetahui besarnya klaim yang kemungkinan timbul kerugian dikarenakan kematian dan meramalkan berapa lama batas umur seseorang bisa hidup. Penerima bunga digunakan untuk menetapkan tarif perhitungan bunga harus dikalkulasi di dalamnya. Dan biaya-biaya asuransi terdiri dari biaya reklame, biaya polis atau biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya seperti inkaso. Selanjutnya adalah dalam hal loading atau kontribusi biaya, di mana dalam asuransi syariah ini khususnya pada asuransi syariah jiwa ya, konsep ini tidak ada pembebanan biaya yang dipotong dari iuran dana peserta, karena menurut sebagian praktisi asuransi syariah, pembebanan biaya pada premi sebagaimana pada asuransi konvensional tidak adil karena sebagian besar peserta tidak mengetahui pembebanan tersebut. Sedangkan dalam asuransi konvensional, loading atau kontribusi biaya ini termasuk premi peserta, dan biasanya premi tahun pertama dan kedua itu masuk untuk biaya loading, terutama untuk komisi agen. Oleh karena itu, agen dan broker dalam konsep asuransi konvensional cukup dimakmurkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah dalam hal sumber pembayaran klaim, di mana perusahaan asuransi mengelola pembayaran klaim melalui beberapa sumber. Yang pertama itu adalah dari cadangan teknikal, di mana dana yang disisikan untuk menutupi kewajiban klaim yang akan datang. Kedua, dari reasuransi, di mana membagi risiko dengan perusahaan reasuransi untuk mengurangi beban klaim besar. Yang ketiga ada arus kas, yaitu premi dan hasil investasi digunakan untuk membayar klaim. Yang keempat, peraturan pemerintah, di mana pengawasan OJK itu memastikan perusahaan memiliki kapasitas untuk membayar klaim. Dan yang terakhir adalah tantangan. Klaim tak terduga, persaingan, dan sengketa klaim dapat menghambat pembayaran. Selanjutnya adalah keuntungan atau profit dari asuransi syariah dan asuransi konvensional ini dari mana? Yaitu yang pertama, untuk asuransi konvensional sendiri itu berbeda dengan asuransi syariah dalam prinsip dan mekanisme dan tujuan operasionalnya. Untuk asuransi konvensional sendiri berlandaskan prinsip risk of transfer, di mana resiko sepenuhnya dialihkan ke perusahaan asuransi melalui pembayaran premi, dan perusahaan memiliki hak penuh atas dana yang terkumpul termasuk keuntungan dari pengelolaannya. Sementara itu, asuransi syariah berlandaskan sharing of risk, di mana
Peserta ini bersama-sama menanggung resiko melalui kontribusi dana yang dikelola sesuai prinsip syariah. Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana saja. Jadi asuransi konvensional ini lebih fokus pada efisiensi finansial dan pengelolaan resiko untuk perusahaan, sementara asuransi syariah itu menekankan pada transparansi dan kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, asuransi syariah dan konvensional ini sama-sama memberikan perlindungan terhadap resiko, namun memiliki prinsip dan sistem yang berbeda. Untuk asuransi syariah sendiri itu berbasis keadilan, transparansi, tolong-menolong yang sesuai dengan hukum Islam, sedangkan asuransi konvensional ini berorientasi pada bisnis dan keuntungan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas ulangan akhir atau ujian akhir semester mata kuliah asuransi syariah. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.